Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini sekarang bahas tentang Redmi Note 10. Cakep hijaunya tuh. Jadi gue mau kasih 6 setting wajib pengguna Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 Pro juga bisa. Jadi yang gue pakai saat ini Redmi Note 10 ya. Yang kemarin udah ada beberapa videonya tentang Redmi Note 10 ini. Jadi 6 setting wajib ini wajib banget buat kalian yang baru pertama kali pegang atau merasakan experience dari Redmi Note 10 ini. Oke, langsung aja, nggak usah banyak cincong. Yang pertama ini adalah Always On Display. Jadi AOD, Always On Display tuh kayak gini. Jadi ketika layar kita mati, nah dia muncul kayak gini. Nah, karena untuk seri Redmi Note 10 series ini udah tipikal layarnya udah AMOLED ya. Jadi sudah AMOLED, jadi kita bisa mengaktifkan yang namanya Always On Display. Caranya adalah yang pertama kita buka setting, lalu kita buka ke tampilan selalu aktif atau layar kunci. Kalian buka aja, di sini ada tampilan selalu aktif AOD. Nah, di sini tampilan selalu aktif AOD, kita buka aja di sini. Nah, di sini banyak bisa kita customize ya. Pasti customize. Jadi di sini ada banyak pilihannya. Ada kita bisa memunculkan untuk jam, ada kita memunculkan ada namanya kaleidoskop. Tuh, ada keterangannya, ada yang digital, jam-jam digital. Ada pilih latar belakang. Pilih latar belakang tuh kayak gambar. Kayak gambar tadi yang gue pakai yang ini. Coba gue pindahin ke yang gambar ini. Di sini kita juga ada bisa memunculkan warna teksnya. Warna teks itu yang warna apa namanya, angka jam sama kalender sama keterangan persenan baterai. Kita bisa ubah warna putih, warna biru, warna apa terserah kalian, warna merah. Misalkan gue contohkan warna merah. Baterai dan notifikasinya juga kita bisa nonaktifin atau kita nonaktifin pada saat Always On Display itu muncul. Oke, langsung aja gue terapkan. Nah, di sini coba langsung gue matiin. Dan dia sudah muncul Always On Display-nya dan keterangan tulisannya warna merah sesuai yang kita setting tadi. Oke, jadi kita juga bisa customisasi ya untuk Always On Display-nya. Kayak kita misalkan bikin tulisan-tulisan. Misalkan gue kasih contoh aja ya, gue mau pakai yang ini. Nah, tulisannya mau gue ubah jadi nama channel gue. Kita hapus aja dulu. Nah, di sini nama channel gue Vika Progress. Nah, Vika Progress nama channel gue. Untuk apa namanya, warnanya juga bisa kita ubah, misalkan yang cerah. Nah, kayak gini, cerah atau biru. Kita kasih contoh aja yang kayak gini. Nah, untuk posisinya juga bisa kita ubah. Kita mau kasih ke tengah seperti ini, atau kasih ke pinggir, atau kasih yang lurus atas ke bawah, itu juga bisa. Sesuaikan saja dengan customisasi kalian ya. Di sini gue mau pakai coba tes yang di tengah. Ukuran teksnya kita bisa besarin. Tuh, bisa besarin. Sama hurufnya bisa kita bold, kasih ketebalan. Nah, jarak huruf, spasi garisnya otomatis ganti warna, juga tanggal dan waktu kita aktifkan saja semuanya. Notifikasi kita aktifkan dan kita langsung terapkan. Oke. Sudah, coba kita matikan. Dan di sini sudah ada keterangan channel gua Vika Progress. Cakep cuy. Always On Display sebenarnya sih udah keluar lama ya. Di seri-seri Redmi yang flagship, Xiaomi yang flagship itu sudah banyak yang keluar. Jadi karena seri Redmi Note 10 ini sudah mulai untuk ada layar AMOLED, jadi kita bisa mengcustomize Always On Display-nya. Lanjut, yang kedua adalah skala animasi. Nah, ini skala animasi ini penting nih buat kalian. Karena kan untuk Redmi Note 10 kan ini yang 10 biasa ya, bukan Pro. Redmi Note 10 biasa kan itu kan RAM-nya kan hanya yang keluar satu varian aja, yaitu RAM 4GB, storage 64GB. Biar makin ngebut, makin cepat untuk perpindahan proses buka tutup aplikasi atau buka tutup game, kita aktifkan yang namanya skala animasi. Caranya gampang. Kalian yang pertama buka dulu tentang ponsel, kalian ubah developer kalian menjadi aktif. Caranya versi MIUI-nya kalian pijit-pijit sampai keluar, kalau nggak salah 10 kali, sampai keluar. Di sini nanti ada keterangannya Anda sudah menjadi developer. Nah, jika sudah, kalian langsung aja buka ke setelan tambahan. Lalu kalian pilih opsi pengembang. Jangan lupa di sini dicentang dulu ya, biar diaktifkan dulu. Lalu kalian scroll aja ke bawah. Di sini cari yang ada keterangan atau tulisannya itu kayak skala animasi. Coba sebentar, kelewat sebentar. Nah, di sini ada keterangannya skala animasi. Nah, di skala animasi ini
defaultnya atau bawaannya itu 1 kali. Jadi kita bisa ubah ke 0,5 kali. Ada 3 ya, skala animasi jendela, animasi transisi, dan skala durasi animator. Ada 3, kalian pindahin aja semua yang ke 0,5. Jadi ketika kalian sudah oke, jadi buka tutup aplikasinya tuh lumayan cepet cuy. Jadi ketika kita buka kayak gini, tab-tabnya itu, jadi buka langsung tanpa animasi yang berjalan. Nah, kita buka Instagram, kita buka YouTube, langsung muncul ya. Tapi kalau kayak gini muter-muter tergantung kualitas sinyal kalian. Jadi ini adalah perpindahan aplikasinya aja. Jadi kita juga bisa scroll kayak gini juga lumayan smooth loh. Misalkan kita buka IG, scroll kayak gini juga lumayan enak gitu. Jadi animasinya tuh yang keluar sedikit. Jadi kita bisa memanfaatkannya biar lebih agak cepet aja gitu, agak lebih kencang. Jadi itu adalah fitur yang namanya skala animasi. Oke, yang ketiga adalah aplikasi ganda atau dual apps, atau satu aplikasi kita bisa bikin jadi 2. Misalkan contoh aplikasi Instagram kita jadiin 2, Facebook juga bisa kita jadiin 2. Oke, itu ya buat mobilitas kalian yang tinggi banget. Biasanya kan kayak WhatsApp dijadiin 2, itu kan yang satu buat kerjaan, yang satu buat kepentingan pribadi gitu. Atau misalkan Instagram jadi 2, Facebook jadi 2. Kayak gue kan punya 2 channel nih, maksudnya kayak gue kan punya 2 aktivitas, yang satu untuk channel YouTube, yang satu untuk pribadi gue. Jadi misalkan gue mau menggandakan misalkan gue mau mengubah jadi 2 aplikasi antara Facebook dan Instagram. Nah, itu caranya gampang. Kalian tinggal buka setting, lalu kalian masuk ke yang namanya APL. APL itu singkatan dari aplikasi ya. Nah, di sini ada namanya aplikasi ganda. Oke, di sini apa yang kalian mau duakan gitu ya. Jadi kan ini beberapa aplikasi kalian yang bisa diduakan, asik. Jadi yang bisa kalian menjadikan 2 aplikasi, contohnya Instagram. Oke, Instagram gue jadiin 2. Tinggal kita tunggu aja. Ini ada keterangan kayak sedang menginstal gitu ya. Facebook juga gue jadiin 2. Oke. Lalu di sini kita lihat, nah Instagram udah ada 2, kiri dan kanan. Oke, Facebook juga udah ada 2, kiri dan kanan. Jadi ketika kalian klik Facebook, nah aplikasi ganda muncul. Nah, tinggal kalian seperti biasa login ulang aja sesuai dengan akun kalian masing-masing. Oke, sama pun halnya sama kayak Instagram. Instagram yang kedua juga ketika kita buka, kalian tinggal login aja untuk akun Instagram kalian yang kedua. Oke, caranya simple, mudah. Jadi cukup kalian terapkan aja di video gua kali ini. Oke. Yang keempat adalah kunci aplikasi. Kunci aplikasi ini kayak security kita pribadi ya. Bagi kalian yang misalkan galeri kita nggak mau dilihat orang, misalkan handphone kita lagi dipegang orang, dan kita mau biar nggak ketahuan orang gitu galeri kita atau chattingan kita bisa kasih password atau kita bisa kunci. Oke, caranya sama seperti yang tadi aplikasi ganda. Kita buka setting ke APL, lalu kalian pilih kunci aplikasi. Nah, di sini kita hidupkan, kita style pola aja ya, style pola sesuai keinginan kalian, disuruhnya pola. Berikutnya tambahkan akun Mi Anda. Oke, tambahkan. Lalu kita masukkan akun kita aja, misalkan gue mau ngetes pakai akun Gmail gue aja. Oke, sudah kita tambahkan akun dan pilih aplikasi yang kalian mau kunci. Ini kan secara bawaan kekunci semua nih. Nah, kita bisa pilih aja salah satu atau terserah kalian yang mau kalian kunci. Misalkan gue pilih galeri, lalu pesan, sama buka Instagram. Ada 3 yang gue pilih ya. Jadi galeri, pesan, sama buka Instagram. Kalian gunakan kunci aplikasi. Nah, setelah kalian pilih aplikasi yang sudah kalian kunci, kan gue ada 3 di Instagram, pesan, sama galeri. Kalian langsung buka ke settingan aja untuk kita setting dulu sebentar. Setelah penguncian, oke, penguncian itu saat perangkat terkunci atau 1 menit setelah keluar, atau perangkat terkunci atau keluar. Oke, untuk kunci gue saranin yang ambil yang saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Jadi ketika kita keluar dari aplikasi tersebut yang kita kunci, itu ketika kita mau balik lagi ke aplikasinya itu langsung otomatis terkunci. Tidak bisa kan
Kalau yang pilih yang 1 menit itu tunggu 1 menit dulu baru bisa ke kunci kembali. Kalau gue saranin yang pilih yang saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi. Itu yang sangat gue rekomendasiin. Jadi ketika kita keluar dan kita masuk lagi, pokoknya step kita akses aplikasi tersebut kita butuh kuncinya gitu. Nah ini yang penting nih. Jadi untuk buka sandi atau kunci aplikasinya itu kita bisa dengan sidik jari, wajah, atau pola, itu juga bisa. Oke, jadi cukup settingan seperti itu aja. Langsung aja gue buka untuk kunci aplikasi gue yang gue kunci tadi Instagram, gue buka dan sudah terlock. Tinggal kita masukin pola aja dan dia sudah kembali muncul. Sama tadi ada pesan, salah. Sama pesan juga gue kunci. Nah, pakai wajah juga bisa langsung kebuka. Oke, sama satu lagi tadi galeri. Galeri juga kekunci, sama pakai fingerprint juga bisa. Oke, tuh. Fingerprint juga bisa ya. Jadi itu adalah kunci aplikasi yang sangat security kalian ya, buat security kalian supaya kalian nggak terdeteksi melakukan pelanggaran. Enggak. Jadi itu adalah contoh dari kunci aplikasi. Yang kelima adalah customisasi layar utama. Nah ini nih. Jadi kalian pasti ngelihat untuk tampilan aplikasi untuk handphone gue ini ya. Jadi tata letaknya itu gridnya tuh banyak. Jadi ini 5x6. Jadi tampilan-tampilan home screen tata letak aplikasinya juga sesuai dengan keinginan gua. Nah, jadi itu caranya gampang. Tinggal kalian customisasi aja untuk layar utamanya. Kalian buka yang namanya setting dan kalian pilih ke layar utama. Nah, di sini ada customisasinya lagi ya. Jadi peluncuran bawaan itu pasti peluncuran sistem dari MIUI-nya. Layar utamanya itu kalian bisa pilih dengan laci tadi yang gue seret ke atas muncul aplikasi, atau yang klasik. Kalian kalau yang klasik itu yang seret-seret kayak gini. Nah, ini klasik nih. Yang tidak memunculkan lewat scroll ke bawah, itu yang klasik. Kalau yang dengan laci aplikasi itu nah bisa kita munculkan aplikasinya seperti ini. Kayak handphone apa ya? One UI ya, Samsung kayak gini nih. Nah, jadi itu sesimpel kalian ya, keinginan kalian. Lalu kelola kategori aplikasi. Nah, ini bisa kita customisasi aplikasinya mau masukkan kayak semacam playlist lah istilahnya. Kalian masukkan ke kategori yang mana. Latar belakang tuh kayak misalkan ketika kita buka aplikasinya mau sesuai ikut sistem atau terang. Misalkan gue contohin terang. Ini ada transparansi atau opacity. Nah, opacity-nya gue 25% gue terapkan. Nah, itu akan kebuka terang. Tapi kalau kalian pilihnya yang gelap atau bawaan sistem dengan opacity-nya terserah kalian mau seberapa untuk latar belakangnya, transparansinya kalian terapkan. Nah, munculnya gelap cuy. Cakapan yang ini sih kalau menurut gue. Tapi selera kalian sih, kalian tinggal terapkan aja sesuai selera masing-masing. Lalu bar bergulir. Nah, ini bar bergulir itu misalkan kita aplikasinya itu misalkan menurut abjad atau sesuai tata letak yang kita inginkan. Kalau kita pilih sesuai abjad, berarti aplikasi yang muncul paling pojok atas kiri itu yang berawalan dari huruf A dan seterusnya. Nah, lalu letakkan aplikasi baru di layar utama. Ini nggak usah sih. Ketika kita install aplikasi baru, dia langsung muncul di layar utama. Itu gue paling sebel banget biasanya. Gue nggak suka itu. Karena layar utama background awal home screen gue udah gue customisasi sedemikian rupa. Jadi ketika ada aplikasi baru langsung muncul tuh gue nggak suka banget. Oke, lalu di sini ada yang pentingnya lagi, ukuran icon. Ini icon aplikasinya nih. Jadi kalian bisa pilih yang kecil atau yang lebar gede sekalipun. Kalau gue pilih yang tengah-tengah, yang medium aja. Oke. Lalu di sini ada yang namanya susunan layar utama. Nah, ini kita bisa customisasi 4x6 atau 5x6 ya. Jadi 4x6 atau 5x6 itu ukuran ini gridnya. Jadi ke bawah 6, sampingnya 5 gitu. Jadi kayak lebih padat aja gitu. Ini yang gua customisasi sendiri ya. Animasi icon global ini kita aktifkan saja. Jadi icon-iconnya menuruti dengan si temanya. Oke, paling yang penting itu aja sih. Sama tampilkan status memori biasanya nih. Kita muncul buka recent app kayak gini, dia ada status memorinya ada di sini. Memori RAM ya maksudnya ya, bukan memori penyimpanan. Memori RAM status ada di situ tuh, kelihatan tuh. 1,6 GB terpakai dari RAM 4 GB. Oke, jadi itu aja sih yang penting dari si layar utamanya itu. Jadi customisasinya kayak gua gini nanti. Nah, tuh tampilan aplikasinya. Oke.
wallpapernya juga kalian terserah kalian itu mah, mau pakai wallpaper yang kayak gimana juga ya, sesuai keinginan kalian aja. Oke, lanjut yang terakhir, yang keenam adalah navigasi sistem. Nah, kalian yang nggak dari tadi kan kalian lihat di bawah, bagian bawah gue ini nggak ada fitur navigasinya ya, karena gue pakai fitur navigasinya ini yang scroll. Jadi ketika kita buka Instagram, contoh Instagram, kita mau ngeback lagi ya scroll aja. Oke, misalkan kita tadi buka setting, kita masuk ke fitur spesial. Kalau mau ngeback yang ke sebelumnya, kita pilih yang dari kiri ke kanan, kita swipe aja. Kalau kita langsung mau masuk ke menu utama, kita dari bawah ke atas. Nah, biasanya kan kalau yang pertama kali belikan itu ada navigasi barnya ya, karena ini udah gue customisasi menjadi swipe aja, jadi itu pilihannya gampang. Caranya gampang, masuk ke layar utama, di sini ada navigasi sistem. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang ini ada tombol navigasinya nih, ini adalah back, ini masuk ke menu home utama, ini masuk ke menu recent app, atau kita bisa tukar posisi tuh. Oke, tapi gue lebih suka yang gerakan kayak gini aja sih, jadi kelihatan lebih ini aja sih, kelihatan lebih bagus gitu, jadi nggak ada tampilan navigasi yang menu-menuhin layar. Lalu kita bisa customisasi sedikit, jadi ada sembunyikan indikator layar penuh, kayak ini kan garis nih, garis layar penuhnya kita bisa sembunyiin juga, kita bisa hilangkan juga bisa. Oke, konfirmasi gerakan itu kayak saat bermain game, misalkan kita mau keluar, kita harus butuh 2 kali swipe biasanya. Nah, ini gue aktifin. Nah, jadi kayak gini nanti, jadi fiturnya nggak ada navigasinya, jadi kelihatan plong layarnya, semua penuh dengan sesuai background gitu, nggak ada yang terpotong dari navigasi sistemnya. Oke guys, jadi itu adalah 6 setting wajib pengguna pertama kali handphone Redmi Note 10 series. Bisa Redmi Note 10 aja dan Redmi Note 10 Pro. Nah, jadi itu adalah 6 setting wajib yang kalian harus setting ya di pertama kali kalian menggunakan si Redmi Note 10 series ini. Jadi itu berguna banget buat kehidupan kalian nanti ke depannya. Oke. Ya udah, segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa like dan juga share ke yang lainnya ya, biar yang lainnya juga tahu tentang 6 setting wajib pengguna Redmi Note 10 series. Oke. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit. Bye.